Halo Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Tidak terasa kita sudah tiba di minggu terakhir bulan Februari. Hari ini Selasa tanggal 24 Februari 2026. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Karena setiap paginya kami memberikan satu sinyal saham gratis yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Nah, teman-teman, spesial di TikTok @gapteksaham, di mana setiap harinya kami live 2 kali teman-teman, pagi dan sore. Pagi mulai pukul 9 sampai 10 WIB dan sore mulai pukul 15.00 sampai dengan 16.00 WIB. Nah, saat live sore kami akan memberikan contekan BSJP atau beli sore jual pagi yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Teman-teman, saya ada kabar gembira. Menyikapi banyaknya teman-teman kita yang masih pemula atau newbie di saham lokal, maka itu kami akan mengadakan mini workshop dengan tema dasar pasar saham, di mana tentunya workshop ini akan membahas semua tentang saham mulai dari basic teman-teman. Workshopnya gratis, jadi jangan lewatkan ya. Untuk harinya Sabtu tanggal 14 Maret 2026 pukul 10 sampai 12 WIB. Untuk pendaftarannya silakan teman-teman langsung menghubungi admin kami yang ada di layar kaca Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Nah, sebelum kita bahas rekomendasi saham hari ini, kita cek terlebih dahulu rekomendasi minggu lalu. Kita mulai dari BIF tanggal 18 Februari yang lalu, candlenya di sini ya teman-teman, dapat kita lihat saat itu BIF sudah berhasil breakout resisten. Nah, untuk buy area-nya sudah saya tandai dengan area berwarna keunguan. Dapat kita lihat teman-teman di tanggal 19 Februarinya, ternyata BIF loncat naik. Meskipun sebetulnya BIF sudah hit TP1 ya teman-teman, untuk TP1 kita di 360, tapi karena BIF loncat naik sehingga kita anggap invalid. Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita cek emas. Emas tanggal 18 Februari yang lalu candlenya di sini ya teman-teman sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Nah, di tanggal 19 Februari emas ini masuk buy area kita teman-teman. Wah, ternyata teman-teman dapat kita lihat bersama. Senin kemarin tanggal 23 Februari emas loncat naik dan mencapai higher di 8.700. Sedangkan TP3 kita di 8.600. Artinya sudah hit TP3. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi emas 18 Februari yang lalu. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 11,33% dari emas. Happy profit teman-teman. Next kita review HMSP. HMSP tanggal 18 Februari yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Nah, pada tanggal 19 Februari HMSP openingnya loncat naik teman-teman. HMSP opennya di 980 dan lowernya di 925. Jadi tidak masuk area entry ya teman-teman, sehingga HMSP invalid. Oke, kita catat terlebih dahulu. Berikutnya kita cek RMKE. RMKE pada tanggal 18 Februari yang lalu candlenya di sini ya teman-teman, dapat kita lihat saat itu RMKE berhasil breakout resisten. Nah, keesokannya tanggal 19 Februari RMKE koreksi turun dan masuk entry area kita. Dapat kita lihat sampai saat ini RMKE masih belum hit TP dan juga masih belum closing di bawah garis biru yang bawah, di bawah support. Artinya masih open teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek RMKE masih bisa di hold selama RMKE belum closing di bawah garis biru yang bawah, di bawah 4440. Oke, untuk RMKE masih open. Nah, terakhir kita cek SUPA. Untuk SUPA, nah, di tanggal 18 Februari yang lalu candlenya di sini ya teman-teman, saat itu SUPA berhasil breakout resisten. Keesokannya tanggal 19 Februari SUPA lowernya di 990. Masuk buy area kita teman-teman. Dan wah, Senin kemarin tanggal 23 Februari SUPA loncat naik.
higher-nya di 1125, sedangkan TP2 kita di 1100. Artinya Supa sudah hit TP2. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi Supa 18 Februari yang lalu. Oke, kita catat terlebih dahulu. Yes, Supa kita berhasil mendapatkan profit 10%. Untuk rekomendasi tanggal 18 Februari yang lalu, ada 2 saham invalid, 1 open, dan 2 profit ya teman-teman. Dengan total profit yang kita dapatkan sebanyak 21,33% dan average 10,66%. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau Composite. Dapat kita lihat ya teman-teman, IHSG masih dalam tren naik atau uptrend, di mana pada tanggal 11 Februari yang lalu, IHSG sudah berhasil breakout resisten. Selama IHSG masih mampu bertahan di atas support, di atas garis biru yang bawah, maka trennya masih naik, masih uptrend. Tren naik masih terjaga. Hari ini, Selasa tanggal 24 Februari, IHSG dibuka loncat naik ya teman-teman di level 8.428,05. Higher-nya di 8.437,08 dan lower-nya di 8.358,71. Untuk support IHSG saat ini di 8.215,90 dan resistennya di 8.384. Selama IHSG masih mampu bertahan di atas garis biru bawah, di atas support, di atas level 8.215,90, maka IHSG masih uptrend dan masih ada potensi atau peluang untuk naik lebih tinggi lagi teman-teman. Namun jika IHSG breakdown support atau closing di bawah level 8.215,90, maka artinya IHSG downtrend dan ada peluang atau potensi untuk melanjutkan penurunan. Semoga saja ke depannya IHSG bisa terus menguat ya teman-teman dan bisa kembali menyentuh level 9.000. Demikianlah IHSG hari ini. IHSG masih uptrend. Next kita bahas rekomendasi hari ini teman-teman. Kita mulai dari UNVR. UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa UNVR candle hari Senin tanggal 23 Februari kemarin ini sudah berhasil breakout resisten. Sudah berhasil closing di atas garis biru yang atas teman-teman. Pagi ini kita boleh buy, boleh beli saham UNVR. Memang hari ini UNVR koreksi ya, candlenya bearish, tapi tenang teman-teman, ini masih tergolong koreksi sehat. Di sini kita sudah punya rambu-rambu, rambu-rambunya juga sangat jelas, yaitu berupa garis biru atas dan garis biru yang bawah. Selama UNVR masih bertahan di atas garis biru yang bawah sebagai support, maka masih ada peluang untuk bisa kembali naik dan masih bisa kita hold teman-teman. Nah, saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Untuk UNVR, buy area-nya di 2320 sampai dengan 2350. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. TP1 di 2420, TP2 di 2500, TP3 di 2600, dan jangan lupa stop loss jika setelah entry lalu UNVR melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah teman-teman, di bawah 2200. Oke, UNVR sudah clear, kita catat terlebih dahulu. UNVR spek buy di 2320 sampai 2350, TP1 di 2420, TP2 di 2500, TP3 di 2600, stop loss jika closing di bawah 2200. Oke, UNVR sudah clear. Next kita review BBRI. BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, dapat kita lihat bersama teman-teman, BBRI ini juga kemarin Senin tanggal 23 Februari berhasil loncat naik, berhasil breakout resisten ya, berhasil closing di atas garis biru yang atas teman-teman. Artinya BBRI ada peluang, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Nah, hari ini BBRI memang loncat turun ya, tapi tenang teman-teman, selama BBRI bertahan di atas support, di atas garis biru yang bawah, maka masih boleh kita hold. Saya tanda terlebih dahulu untuk candle hari ini. Untuk buy area BBRI di sini teman-teman di 3840 sampai dengan 3870. Untuk TP1 di 3950, TP2 di 4000 dan TP3 di 4100. Jangan lupa cut loss jika setelah entry lalu BBRI melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah, di bawah 3780. Oke, kita catat terlebih dahulu. BBRI spek buy di 3840 sampai 3870, TP1 3950, TP2 4000,
TP3 4.100, dan stop loss jika closing di bawah 3780. Oke, BBRI sudah clear. Next kita review ADRO. ADRO atau PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, ADRO ini masih uptrend, tren naiknya masih terjaga. Kemarin Senin tanggal 23 Februari, ADRO ini berhasil kembali breakout resisten, berhasil closing di atas garis biru yang atas teman-teman. Tandanya ADRO ada peluang, ada potensi untuk bisa semakin naik lebih tinggi lagi sehingga bisa kita pertimbangkan untuk dibeli. Saya tandai terlebih dahulu candle hari ini. Untuk ADRO spek buy di 2300 sampai dengan 2330. Nah, kurang lebih di sini teman-teman. TP1 di 2400, TP2 di 2500 dan TP3 di 2600. Jangan lupa cut loss jika setelah entry lalu ADRO melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah teman-teman, di bawah 2220. Oke, kita catat terlebih dahulu. ADRO spek buy di 2300 sampai 2330, TP1 2400, TP2 2500, TP3 2600 dan stop loss jika closing di bawah 2220. Oke, ADRO sudah clear. Next kita review TINS. TINS atau PT Timah Persero Tbk. Nah, untuk TINS ini trennya juga masih oke, teman-teman, masih uptrend. TINS terdeteksi breakout resisten tanggal 10 Februari yang lalu, teman-teman. Dan dapat kita lihat ya, dari tanggal 10 sampai hari ini TINS terbukti semakin naik. Nah, teman-teman, hari ini Selasa tanggal 24 Februari, TINS sudah berhasil menjebol resisten di sini di 4.200 teman-teman. Resisten di 4.200 sudah berhasil ditembus oleh TINS. Jika hari ini TINS mampu bertahan dan mampu closing di atas resisten di atas 4.200, maka TINS ada potensi teman-teman untuk bisa melanjutkan kenaikan kembali di hari Rabunya. Untuk buy areanya di 4.200 sampai 4.370, kurang lebih di sini teman-teman. Untuk TP1 di 4.600, TP2 di 4.800, TP3 di 5.000. Dan jangan lupa cut loss teman-teman. Jika TINS melemah lalu closing di bawah support, di bawah garis biru yang bawah, di bawah harga 3.800. Oke, TINS sudah clear. Kita catat terlebih dahulu. TINS spek buy di 4.200 sampai 4.370, TP1 4.600, TP2 di 4.800, TP3 di 5.000 dan stop loss jika closing di bawah 3.800. Nah, TINS sudah clear teman-teman. Terakhir kita review NCKL. Untuk NCKL atau PT Trimegah Bangun Persada Tbk, ini trennya juga masih naik atau uptrend teman-teman. Dapat kita lihat bahwa NCKL sudah berhasil breakout resisten lagi. Resisten di 1525 sudah kembali ditembus oleh NCKL. Artinya NCKL ada peluang atau potensi teman-teman untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Untuk buy areanya di 1530 sampai 1580. Nah, kurang lebih di sini ya teman-teman. TP1 di 1650, TP2 di 1700 dan TP3 di 1750. Jangan lupa cut loss teman-teman jika setelah entry lalu NCKL melemah dan closing di bawah garis biru yang bawah, di bawah 1420. Oke, kita catat terlebih dahulu. NCKL spek buy di 1530 sampai 1580, TP1 1650, TP2 1700, TP3 1750 dan stop loss jika closing di bawah 1420. Nah, teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman boleh nyontek-nyontek dulu, boleh icip-icip dulu sinyal yang kami review setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP karena setiap paginya kami juga memberikan satu sinyal saham gratis yang juga bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Sampai berjumpa kembali di video minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.